Mari kita lanjutkan sekarang ke gagasan-gagasan tasawuf beliau. Seperti saya bilang tadi, karena karya-karya beliau banyak, tidak mungkin kita angkat semua. Malam ini seperti waktu kita membahas Syekh Nawawi Al-Bantani kemarin, ya kita lihat sekilas-sekilas, kita bikin urutan sekuen sendiri dari beberapa kitab beliau. Meskipun nanti di situ saya tandai ini saya ambil dari mana, jadi teman-teman yang ingin memperdalam bisa melihat slide-nya. Nah, kita awali kajian kita terhadap Yai Soleh ini pertama dari kitab beliau tadi ya, Minhajul Atqiya. Untuk sebelum nanti kita membaca bagaimana jalan sufi yang disarankan oleh Yai Soleh, saya ambil dari Minhajul Atqiya. Yang pertama, tasawuf itu, jalan sufi itu pastinya harus didasari oleh syariat. Kalau ini hampir semua sufi seperti saya jelaskan punya pandangan ini. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin belum mendalam kajiannya menganggap bahwa kalau sudah belajar tasawuf itu pasti meninggalkan syariat. Katanya Kiai Soleh, setuhune bisane hasil ilmu thariqah lan ilmu hakikah iku kabeh berkat ilmu syariah. Moko awal al-wajib ala salik wa alal mu'minin wal muttaqin iku ngelakoni ilmu syariat kelawan temen-temen. Sesungguhnya bisanya sukses thariqat dan hakikat itu adalah melalui syariat. Sehingga awalul wajib ala salik wa alal mu'minin wal muttaqin, sehingga yang pertama wajib bagi seorang salik dan bagi umat mukmin dan umat muttaqin itu menjalani syariat secara sungguh-sungguh. Moko ora ono thariqah lan ora ono hakikah lan ora ono kasyaf angin saking berkat oleh mulazamah kelawan ngelakoni syariah. Sehingga tidak ada thariqah, tidak ada hakikat, tidak ada kasyaf kecuali dengan cara melazimkan, mengistiqomahkan, menjalankan syariah. Ini bisa dilihat di Minhajul Atqiya. Ini mirip kemarin di Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan nanti di Minhajul Atqiya ini ilustrasinya sama. Syariat itu perahunya, thariqah itu lautnya, dan hakikah itu mutiaranya. Jadi dasarnya perjalanan suluk seorang sufi itu harus syariat. Lah bagaimana Pak kalau ada yang bilang wali ini, wali itu kok tidak sholat, wali ini, wali itu sudah bebas syariat dan seterusnya. Dilanjutkan oleh Yai Soleh. Ini langsung saya terjemahkan ya, biar teman-teman kalau saya ngomong Jawanya terus nanti bingung yang tidak Jawa. Katanya Yai Soleh, derajatnya orang mukmin meskipun sudah tinggi dan sudah mencapai makom para wali atau wali kutub sekalipun, tidak menggugurkan ibadah yang sudah diwajibkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain min furudis syariah. Juga tidak gugur kewajibannya menjauhi yang dilarang oleh syariat. Jadi setinggi apapun makomnya seseorang, apakah sudah jadi wali atau wali kutub sekalipun, ibadah yang jelas-jelas sudah diwajibkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti zakat, puasa, sholat, dan lain-lain, ia tetap tidak gugur. Termasuk menjauhi yang dilarang oleh syariat. Maka siapapun yang menyangka dirinya menjadi wali atau sudah mencapai derajat wali, lalu gugur kewajiban menjalankan syariat, meninggalkan yang fardu dan boleh melakukan yang haram, maka termasuk kafir mulahhidin. Jadi kalau ada orang ngaku makomku ini sudah wali, maka aku sudah tidak wajib mengikuti syariat atau meninggalkan yang haram yang dilarang oleh syariat, orang ini termasuk kafir mulahhid. Mulahhid itu justru orang yang tidak percaya Tuhan. Katanya Kiai Soleh, orang-orang ini justru, kalau mulahhid itu kalau diterjemah seperti orang ateis. Ini sebenarnya kalimatnya trik. Kalau ada orang mengaku dirinya wali, kemudian tidak menjalankan syariat, kata-kata orang mengaku dirinya wali, ini trik juga karena jarang ada wali mengaku dirinya wali. Atau merasa derajatnya sudah wali. Apa jangan-jangan ada teman-teman yang merasa, wah, aku ini kaya wali, derajatku ini levelnya wali. Nah, kalau masih seperti ini tidak masalah, tapi kok kemudian menganggap sudah tidak wajib lagi sholat, sudah tidak wajib lagi puasa, tidak wajib lagi zakat, inilah nanti yang membuat dia jadi mulahhid. Dianggap orang yang tidak mengakui Tuhan. Nah, kata Yai Soleh selanjutnya, apakah engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya ibadah tidak gugur bagi para nabi dan para rasul, lalu bagaimana bisa gugur bagi para wali? Wong Kanjeng Nabi, para rasul saja yang levelnya paling tinggi masih berkewajiban ibadah. Kanjeng Nabi masih sholat, masih puasa, masih zakat. Bagaimana kok orang yang ngaku wali merasa bebas dari syariat? Ini menegaskan yang tadi bahwa perjalanan kita, suluk kita di dunia sufi, di dunia tasawuf, itu dasarnya tetap adalah syariat. Tidak boleh keluar dari sana. Meskipun demikian, ini masih dari Minhajul Adqiyah. Dari Minhajul Adqiyah ada juga peringatan tetap jangan mencela ulama. Jadi ya, syaratnya seorang sufi itu harus didasari syariat. Tapi seandainya pun kita melihat ada orang mungkin kategorinya ulama, menurut kita dia sudah tergolong wali, kok rasanya orang ini syariatnya tidak beres ya. Misalnya kita merasa begitu, tetap kita tidak berhak mencela mereka, katanya Yai Soleh. Maka engkau, wahai saudaraku, tidak berhak engkau mencela para guru dan suudzon kepada para mursyid yang telah mendapat ijazah dari mursyid kamil. Karena setiap orang yang telah mendapat ijazah dari guru itu, maka tidak boleh ada yang menentang. Setiap kali engkau mencela
seorang guru karena engkau menganggapnya bodoh atau melakukan perbuatan bid'ah seperti orang bodoh, maka engkau telah berburuk sangka dan menentang kepada mursyid yang telah memberi ijazah, yang berarti telah membencinya dan menjadi musuhnya. Jadi detailnya, kalau ada orang ngaku wali, ngaku ulama, kemudian kok meninggalkan syariat, jelas dia seorang mulhid, orang yang tidak mengakui Tuhan. Katanya Kiai Soleh. Tapi kita tidak punya hak untuk mencela mereka. Jadi kalau ada orang bilang tiba-tiba, wah Kiai itu sekarang tidak sholat, misalnya menyampaikan ke kita itu, ya cukup dijawab, saya tidak tahu. Kalau dia memang tidak sholat, meninggalkan syariat, ya dia salah. Tapi bukan hakku untuk mencela beliau, mencela mereka. Jadi saya tidak tahu aslinya seperti apa. Jangan-jangan beliau pas waktu sholat atau puasa atau zakat kita tidak melihat itu. Atau waktunya puasa loh makan. Jangan-jangan ada halangan yang kita tidak tahu. Jangan-jangan zakatnya tidak dikeluarkan di tempat sekitar beliau karena mungkin dianggap sudah mampu atau ada yang lebih membutuhkan. Jangan-jangan pas beliau sholat kita tidak lihat dan seterusnya. Maka bukan hak kita untuk mencela. Jadi kalau orang yang tidak menjalankan syariat, anti syariat, sufinya, kewaliannya perlu dipertanyakan. Tapi bukan porsi kita, bukan hak kita untuk mempertanyakan, apalagi mencela mereka. Lebih baik kita sibuk dengan diri kita sendiri, wong awake dhewe ya belum beres. Apalagi yang dicela ulama. Makanya kalimat terakhir itu berarti kita membenci dan menjadi musuhnya. Hati-hati, karena para ulama ini warasatul anbiya, para wali ini para kekasihnya Allah. Kan ada hadis itu yang menyatakan, hadis qudsi yang menyatakan barang siapa menyakiti kekasihku berarti dia menyakiti aku. Nah, jadi ini ada bedanya. Boleh kok kita menganggap orang tertentu yang mungkin tokoh, mungkin ulama yang menurut kita tidak cocok. Saya tidak cocok dengan beliau. Pandangan beliau menurut saya salah. Tapi bukan hak kita, bukan porsi kita untuk mencela beliau. Anggap saja itu sebagai pelajaran bagi kita. Sebut saja bahwa saya tidak tahu aslinya. Hanya Allah yang tahu tentang beliau. Yang penting kalau saya misalnya, yang tetap harus berpedoman pada syariat. Nah, ini pelajaran dari Minhajul Atqiyah. Jadi yang pertama dasarnya syariat.